Welcome to SMPN 2 Selahung. Eslada bersinar, Eslada bersinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, maaf instruksi mungkin saya salah terlalu buru-buru. Salam Pramuka. Salam. Halo teman-teman semuanya, bagaimana ya kabarnya di rumah? Sehat? Sehat kan? Sehat Kak Engga ya? Sehat. Oke. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan dimanapun dan kapanpun dimana kita berada oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Oke, kali ini kita bersama Kak Angga selaku Dewan Galang dari SMP Negeri 2 Selahung. Oke, kali ini Kak saya mempunyai beberapa pertanyaan yang mungkin Kak Angga bisa jawab dengan kondisi nyata. Pokoknya sesuai dengan kenyataan lah Kak. Oke. Ini saya akan tanya. Yang pertama ini saya akan tanyakan profil Anda. Ya. Kak Angga sudah berapa lama menjabat sebagai Dewan Galang di SMP Negeri 2 Selahung? Saya menjabat di Dewan Galang Geprasda sekitar 9 bulan, Kak. Oke, cukup lama, tapi sebagai Dewan Galang, standar Dewan Galang itu minimal setahun dan 2 tahun lah. Dan mungkin kesan-kesan dan pengalaman Kak Angga yang selama ini jadi Dewan Galang, gimana kesannya? Sulit, susah, atau senang? Kesan saya senang, Kak, karena dapat teman baru dan lomba-lombanya juga seru, Kak. Oke, mungkin Kak Angga bisa menceritakan lomba-lomba yang pernah Kak Angga lakukan, pernah Kak Angga ikuti. Contohnya apa saja? Contohnya di perkemahan LT1 saya pernah ikut lomba TBP dan dance Simapur. Itu di lingkungan mana ya Kak kalau boleh tahu? Itu di lingkungan sekolah, Kak, pas kemah. Oke, berarti itu masih lingkungan sekolah. Kalau di luar sekolah, pernah atau tidak? Pernah, Kak. Saya pernah di lomba di SMA 3 Ponorogo. Saya saat lomba di sana pernah mengikuti lomba TBB dan dance Simapur. Oke, kalau boleh tahu berapa kelompoknya? Bisa diceritakan? Seingat saya untuk dance Simapur ada 6 orang, TBB ada 3 orang, Kak. Itu sulit ya menurut Kak Angga sendiri, sulit atau tidak? Ya kalau awal-awalnya memang sulit, Kak, tapi Terbiasa ya? Terbiasa. Sudah terbiasa. Lama-lama menjadi terbiasa, Kak. Oke, sebelum lanjut ke pertanyaan utama, sebaiknya kita tanyakan profil data diri Kak Angga. Bisa diceritakan? Bisa, Kak. Rumah Kak Angga, nama Bisa. Kak Angga? Bisa. Saya Wahyu Angga Saputra dari SMPN 2 Selahung. Alamat saya Dukuh Krajan Kulon, Wates, Kecamatannya? Kecamatan Selahung, Kabupaten Ponorogo. Oke. Terus profil Kak Angga lainnya sebagai sekolah, jabatannya atau gimana selain Dewan Galang? Jabatan saya selain Dewan Galang, saya juga menduduki jabatan OSIS, Kak. Berarti ngerangkap ya Kak, ya? 2 ya Kak? Iya, Kak. Sulit atau tidak kira-kira kalau 2-2 gitu? Kalau dibilang sulit ya sulit, Kak, tapi Bawa santai aja ya? ya bawa santai aja dan Teman-temannya juga banyak ya? Ya, lama-lama juga terbiasa nanti ya. Oke, langsung kita ke pertanyaan utama. Jadi tema podcast kita hari ini adalah memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Jadi pertanyaan sekarang adalah, apakah Pramuka juga punya peran dalam mewujudkan swasembada pangan? Ya, Kak, mewujudkan. Karena Pramuka juga akan lebih maju. Oke, pertanyaannya sangatlah singkat, Iya, Kak. sangatlah perspektif. Oke, langsung saja kita ke pertanyaan kedua. Kira-kira selama Kak Angga menjabat selama ini, adakah keluh kesah yang ingin Kak Angga sampaikan tetapi belum sempat tersampaikan, seperti jika ada masalah internal dalam jabatan atau bersama teman atau di dalam sekolah di luar jabatan? Apakah ada? Ada, Kak. Ya kalau mungkin pas latihan lomba atau gimana capek, kelelah,
pulang malam, tapi biasa Kak itu Kak. Oke ya. Kira-kira Kak Angga menjalaninya dengan tertekan, santai ataupun merasa tidak senang? Ya dibawa santai aja Kak, karena ya juga membanggakan sekolah. Oke, kira-kira lingkungan sekolah Kak Angga di SMP Negeri Doslong ini gimana? Ramah, toksik ataupun acuh tak acuh menurut Kak Angga? Ramah Kak. Oke, mungkin itu jawaban seperti itu tergantung orangnya ya teman-teman. Kira-kira apa kesan Anda di Hari Pramuka ini? HUT RI, maaf, instruksi ya. HUT Pramuka ke-65 kali ini, kesan-kesannya kira-kira apa? Bisa disampaikan? Kesan saya senang Kak, dan gimana Kak kesannya? Banyak loh ini kesannya ya. Oke, mungkin biarkanlah Kak Angga berpikir ya. dulu. Kira-kira ini ya, apakah bisa Pramuka mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan cara apa? Bisa Kak, dengan cara pangan. Oke, dengan cara swasembada pangan dan mungkin instruksi Kak. Pramuka mendidik SDM dari Indonesia kan amit ya teman-teman. Medok saya kelihatan dulu. Indonesia bisa dikategorikan negara dengan IQ yang lah tengah-setengah lah, bukan negara yang terlalu pintar karena bisa lihat dari penelitian, banyak penelitian IQ Indonesia rata-ratanya adalah 78 yang dimana banyak sumber mengatakan itu adalah IQ setara dengan kera. Maaf ya bahasa saya agak kasar, tapi bagi pemirsa semuanya bisa merisetnya secara langsung. Oke. Mungkin itu juga mempengaruhi banyak sekali kasus-kasus seperti banyaklah kasus-kasus Indonesia yang masih kasus-kasus seperti rendahnya literasi itu bukan kasus mengarah seperti kekurangan SDM, literasi yang rendah. Terus apalagi ya Kak Angga? Apalagi Kak Angga? Kira-kira keluhan di Indonesia ini apa selain tingkat literasi yang rendah dan SDM-nya yang kurang maju? Ya kalau menurut saya, mohon maaf ya teman-teman, bukan saya mau ya banyak korupsi Kak. Oke, mungkin korupsi itu memang bukan hanya Indonesia tapi banyak negara juga yang korupsi, tapi korupsi itu istilahnya itu tergantung penindakannya lah. Kita bisa lihat saja di Indonesia ini banyak sekali kasus korupsi yang agak belak-belakan ya ini ditutup-tutupi dengan mungkin udah tahulah pakai ordal itu mungkin agak terbuka, mungkin agak terlalu belak-belakan tapi bisa kita lihat saja dengan nyata kondisi di lapangan. Oke, menurut Kak Angga, apakah memang tepat meningkatkan SDM dengan cara pendidikan pramuka? Kalau menurut saya tepat Kak, karena pramuka juga mendidik kita tahu benar dan salah. Oke, apakah menurut Kak Angga dalam kegiatan pramuka itu tegas, santai, ataupun tegang? Di dalam pramuka kita harus tegas Kak. Oke, tujuannya apa ya Kak biar tegas gitu kalau boleh tahu? Biar mendidik kita menjadi lebih baik dan menjadi lebih benar. Oke, kali ini saya akan mengambil beberapa pertanyaan kali ini ya. Oke, kira-kira apakah letak geografis Indonesia mempengaruhi kualitas SDM? Kan kita bisa lihat Indonesia tuh banyak sekali pulaunya, sekitar 17.000 lebih lah. Dan pulau utamanya kan ada 6, Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kira-kira apakah memang benar? Saya ulangi lagi ya pertanyaan saya. Kondisi geografis dapat membedakan kesenjangan SDM di antara sesama warga Indonesia? Gimana ya? Saya belum bisa menjawab kalau itu Kak. Oke, sepertinya pertanyaan saya terlalu kompleks ya. Maaf ya, ini memang spontan saja keluar. Oke. Kira-kira dalam kegiatan pramuka itu lingkungan kegiatan pramuka harus dibuat senang, ceria, ataupun tegang, ataupun bisa saja membuat lingkungannya menjadi lingkungan yang toksik. Ya mungkin senang Kak, karena banyak temannya Kak. Oke. Ini saya tanya ya ini ya. Ini menurut Kak Angga pribadi, jawab dengan seluas mungkin dan sefleksibel mungkin. Sebagai anggota Dewan Galang, apa tujuan Anda untuk ke Prasda?
menjadi anggota Dewan Galang menjadi sedikit lebih maju dengan pelan-pelan. Oke. Mungkin bisa diperbaiki jawabannya lagi ya, Kak ya. Ya. Oke. Saya akan carikan pertanyaan lagi ya. Oke. Maaf guys, masih perdana, mungkin ada banyak kekurangannya. Oke. Kita akan memasuki pada pertanyaan ini, pertanyaan yang berat ya. Apakah kegiatan pramuka penting bagi generasi muda demi mewujudkan Indonesia Emas 2045? Penting Kak, karena saya yakin di 2045 kegiatan pramuka menjadi lebih maju dan hebat. Oke, kira-kira aksi dan kegiatan apa yang harus kita lakukan sebagai Dewan Galang demi memajukan pramuka, dan tujuannya jelas untuk mewujudkan Indonesia 2045 itu tujuannya apa saja? Kegiatan atau contoh nyata yang bisa kita lakukan lah intinya. Kegiatannya ya mungkin LT atau kemah Kak. Oke, kalau bisa dijelaskan LT dan kemah itu apa? LT adalah Lomba tingkat ya Kak? ya lomba tingkat. Dan boleh tahu kegiatan kemah biasanya apa saja Kak, kegiatan kemah? Biasanya lomba-lombanya ada TPP dan Simapur, jelajah dan lain-lain Kak, banyak. Kan sekarang Anda sebagai anggota Geprasda ya kan, sudah 9 bulan menjabat. Kira-kira apakah Anda ingin menjadi ketua atau pratama dari Geprasda? Ya kalau dibilang pengen ya pengen Kak, tapi Jabatannya ya Kak ya? Iya Jabatannya berat, tanggung jawabnya juga berat. Ya. Itu kembali ke pribadi masing-masing ya teman-teman. Jadi jabatan itu tidak selalu diberikan kepada seseorang. Jadi jabatan itu tidak bisa dinilai, oh orang ini pintar, jadikan kasih jabatan. Terkadang jabatan itu diberikan kepada orang-orang yang memiliki tanggung jawab yang besar. Tidak semua orang bisa diberikan jabatan secara semena-mena. Oke, mungkin menurut Kak Angga, dalam memilih ketua dari Dewan Galang itu kira-kira harus gimana, ketuanya itu gimana, maksudnya itu kualifikasi untuk memenuhi ketuanya gitu loh. Syarat-syaratnya itu gimana kira-kira? Ya kalau menurut saya ya yang terutama tegas ya Kak. Oke, tegas. Dan bisa memimpin anggotanya. Dan gimana ya? Pinter lah kalau bahasanya. Oke, dan yang paling jelas itu harus amanah guys. Kok kayak pemirsa, maaf guys, banyak maaf. Oh pemirsa, masih banyak kesalahan perdana kita kali ini. Perdana. Oke, kira-kira ya, jika Kak Angga menjadi ketua dari Geprasda, apa hal yang akan Kak Angga lakukan demi memajukan kualitas SDM dari negara kita dan SDM dari sekolah kita? Saya akan melakukan anggota Dewan Galang menjadi lebih tertib dan amanah Kak. Kalau menurut saya juga tegas. Oke, jadi kesimpulan podcast kita hari ini adalah pramuka memang membantu meningkatkan SDM kita untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Oke, terima kasih kepada Kak Angga selaku narasumber kita hari ini. Saya juga berterima kasih untuk Kak Nuska telah mengundang saya di podcast Eslada Bersinar ini. Semoga Eslada Bersinar menjadi lebih baik. Oke, amin. Oke, dan terima kasih juga kepada para pemirsa dan penonton yang ada di rumah. Oke, teman-teman bisa subscribe, like, and comment, serta bisa share kepada teman-teman yang lainnya agar kami lebih semangat dalam membuat video podcast dengan tema Eslada Bersinar. Oke, see you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam.